ibu-ibu, perlu ibu-ibu ketahui bahwa memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materi ataupun non materi itu merupakan tindakan eksploitasi. Tindakan apa, Bu? Eksploitasi. Nah, kita lihat flip chart nomor 6, atau ibu-ibu bisa buka buku pintar halaman 41 ya, Bu. Di sini unsur eksploitasi ada keuntungan, ada dua. Ada keuntungan materi, yang kedua keuntungan bukan materi. Ada berapa, Bu? Ada dua ya, Bu. Ada keuntungan materi, ada keuntungan non materi. Iya, benar. Keuntungan materi seperti apa, Bu? Memperoleh uang. Contohnya anak yang dilacurkan, anak yang dipekerjakan, kemudian digunakan untuk mengemis. Selanjutnya, keuntungan bukan materi, yaitu memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Akibatnya apa, Bu? Di sini ada berapa? Akibatnya, Ibu Seni, ada berapa, Bu Seni? Ada 11 ya, Bu. Yang pertama apa? Bisa tolong dibacakan? Ya, anak putus sekolah. Kemudian 2, perkembangan fisik anak terganggu. Anak menjadi penakut, murung, menarik diri. Yang paling berbahaya, Bu, anak terkena PMS atau penyakit menular seksual. Kemudian selanjutnya, anak tidak punya masa depan. Kemudian anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Anak tidak percaya diri. Selanjutnya, anak sakit-sakitan, anak tidak punya waktu bermain, anak stres, dan anak terpisah dari keluarga. Jelas, Bu, ya di sini. Nah, selanjutnya di sini siapa yang bisa memberi contoh eksploitasi yang memanfaatkan tubuh anak? Ada yang bisa, Bu? Silakan acungkan tangannya. Ya, silakan Ibu Lili ya. Ibu Lili, silakan Bu Lili, yang memanfaatkan tubuh anak seperti apa, Bu? Iya, mengemis, ya. Selanjutnya ada lagi, tadi sudah dibacakan oleh saya. Mengemis, kemudian apa? Menjual koran, iya. Tepuk tangan untuk Ibu Lili, Bu. Coba beri tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap, betul. Selanjutnya kita akan lebih memperdalam pemahaman tentang apa itu eksploitasi. Mari kita lihat flip chart di depan. Yang pertama, pengertian eksploitasi. Apa itu eksploitasi? Eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material ataupun imaterial. Nah, di sini, Bu, ada pengertian eksploitasi menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu apa, Bu? Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial. Jadi intinya, Bu, eksploitasi ini adalah pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di sini ada beberapa contoh eksploitasi, ada 3. Yang pertama, coba sebutkan, Ibu Lili. Pemanfaatan tubuh anak. Seperti apa, Bu? Anak yang dilacurkan, pornografi, anak yang memiliki kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Yang kedua, pemanfaatan tenaga anak, memecah batu, kemudian mengupas kerang, memulung sampah, kemudian menyelam untuk ambil batu atau mutiara, mendulang emas, dan bekerja lebih dari 3 jam per hari secara terus-menerus. Selanjutnya, di sini
Terakhir, contoh yang terakhir, pemanfaatan, kepolosan dan keluguan anak. Di sini Bu masih banyak mungkin di luar sana yang sengaja menikahkan anak mereka kepada laki-laki kaya untuk apa? Meningkatkan status atau derajat orang tuanya ya Bu. Kemudian ada juga yang menjual bayi untuk membayar hutang. Kemudian ada lagi Bu, kasus yang termasuk eksploitasi. Yang pertama sumbernya dari tribunnews.com. Jadi kejadian ini terjadi di Kepulauan Riau, yang mana seorang ibu tega sekali melacurkan anaknya. Jadi memang anak tersebut berusia masih 16 tahun ya Bu, masih remaja. Jadi anak tersebut dipekerjakan oleh ibunya sebagai pemandu lagu, yang mana ibu juga tahu kan kalau pemandu lagu tentunya bekerja sampai larut malam. Bahkan ibu kandungnya mengharuskan anak tersebut berpakaian seksi dengan menggunakan rok mini. Pada tarif tiap malamnya itu anak tersebut mendapatkan 3 bahkan sampai 4 juta per malam. Perlu ibu ketahui juga bahwa di balik besarnya atau tingginya penghasilan yang dia peroleh, anak tersebut tidak mendapatkan sepeser pun. Jadi penghasilannya itu murni diambil seluruhnya oleh sang ibu. Dan yang paling parah Bu, anak tersebut ketika di rumah tidak diizinkan untuk bersosialisasi. Bayangkan Bu ya, seorang ibu tega sekali memperlakukan anak kandungnya seperti itu. Bahkan jika anak tersebut berani berontak, berani melawan, ibu tersebut akan mengancam melakukan tindak kekerasan. Otomatis anak tersebut tidak bisa berbuat apa-apa selama 2 tahun, dan akhirnya ada satu kondisi tertentu di mana anak tersebut bisa keluar dari rumah dan berusaha menghubungi temannya, kemudian dibantu untuk melaporkan hal yang terjadi pada dirinya kepada polisi, kemudian didampingi oleh sang ayah, dan akhirnya si ibu tersebut mendapatkan hukuman yang setimpal. Kemudian kasus eksploitasi yang kedua Bu, jadi ini sumbernya dari republika.co.id Bu, dan terjadi di Kota Medan, bahwa telah terjadi penjualan bayi yang mana dilakukan oleh seorang bidan. Bayangkan Bu, bidan yang kerjanya membantu seorang ibu melahirkan tega menjual bayi seharga 12 juta. Namun saat akan dimulainya transaksi, ternyata ibu yang membeli itu adalah seorang polisi, dan akhirnya bidan tersebut ditangkap karena telah melakukan kejahatan, yaitu memperjualbelikan bayi. Dan ternyata praktek kejahatan ini atau keji ini sudah berjalan cukup rapih. Jadi dimana awalnya suami dari bidan tersebut membuka klinik bersalin. Jadi kejahatan ini berkedok klinik bersalin ya Bu ya, dimana yang melahirkannya itu rata-rata mereka yang melahirkan tanpa suami atau kehamilan di luar nikah. Kemudian ada juga anak yang dilahirkan dari seorang PSK. Jadi mereka mengambil kesempatan tersebut untuk menjual bayi. Jangan sampai ya Bu kejadian itu terjadi. Kemudian yang kasus ketiga ini sumbernya dari jakartakompas.com, yang mana Satuan Reses dan Kriminal Polres Tanjung Priuk menangkap 27 orang Bu yang diduga terkait kasus perdagangan manusia dan memperkerjakan anak di bawah umur. Jadi kejadian ini terbongkar karena adanya laporan dari salah satu orang tua yang merasa anaknya hilang. Jadi anak tersebut anak di bawah umur. Orang tua tersebut mulai curiga pada salah satu biro jasa penyalur tenaga kerja. Nah, orang tua tersebut akhirnya mencari tahu tentang biro jasa tersebut, dan akhirnya orang tua tersebut melapor polisi, dan polisi tersebut akhirnya menemukan 27 orang tadi. Ternyata mereka terbukti memperkerjakan anak di bawah umur. Itulah Bu
kasus-kasus yang termasuk jenis eksploitasi. Nah, dari kasus yang sudah saya sampaikan, ada yang ingin ibu-ibu tanyakan? Sudah jelas, Bu? Ada yang tanyakan ibu-ibu? Baiklah, kalau sudah jelas, mari kita simpulkan bersama-sama. Apapun bentuk eksploitasi untuk tujuan keuntungan sosial dan ekonomi atau keuntungan lain tidak dibenarkan.